Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati Bapak Kepala SMK Miftahul Qulub, yang kita hormati Bapak Muhammad Chandra Setiawan, dan juga semua guru. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita semua mendapatkan ma'unah sehingga bisa berkumpul di awal SMK Miftahul Qulub ini dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka penyelesaian tugas rencana tindak lanjut diseminasi PKG PKK SMK Miftahul Qulub. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan hari bahagia dengan baginda kita Nabi besar Muhammad SAW, dengan harapan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau di dunia wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin Bapak Ibu guru yang kami hormati, acara yang akan berlangsung pada kesempatan pagi hari ini akan dimulai dengan mukhatimah bi suratul Fatihah, kemudian dilanjutkan dengan sambutan Kepala SMK Miftahul Qulub, kemudian dilanjutkan dengan pemaparan materi rencana tindak lanjut diseminasi PKG PJOK, dan acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita mulai acara kesempatan pagi hari ini dengan pembukaan suratul Fatihah yang dilanjutkan dengan bacaan surah Jibril. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ibadihi wa ashabihi ajma'in. Thumma sallallahu bi khairin anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa salihin wa tabi'in laman 'alil muslimin wal mukhlisin wa ihdina fi sabilillah khususan ila rasulina wa syahadul qadir al-jilani wa khususan ila jami'il makhluqat fi hadhihi al-isbat khususan ila Muhammadin jafati wa masfiru khususun orang yang diakui pada kotodi, khususun orang yang memohon kotodi, khususun orang yang diakui khususun imam ahli nasabihin. Allah maghfirahum warhamhum wa'afihim wa'afahum wa farabahum Allah alim min barakati wa karamatihi fi dunya wal akhirah. Sabina bina wa umina wa jadina wa jaddatina wa amina wa amatina wa khalina wa khalatina wa jami'in masyayikhina wa musnadina wa jami'in tabi'ina وجميع أولادنا وجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أينما كانوا من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبرها. شكر لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad 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 sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Memasuki acara kedua yaitu sambutan
yang dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Kepala SMK Miftahul Qulub. Kepada yang berhormat Bapak Haji Hadi Iswara Fakir Ekonomi kami aturkan. Ini boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru SMK Miftahul Qulub yang telah hadir pada pagi hari ini. Yang saya hormati Bapak Muhammad Chandra Setiawan yang sebagai pemateri di dalam acara tidak lanjut program yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan Nasional. Pada kesempatan yang berbahagia ini, banyak yang bersyukur kehadirat Allah SWT karena keselimpahan rahmat dan nikmatnya. Alhamdulillah kita semua masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, berkumpul di dalam rencana tidak lanjut untuk materi PJOK. Semoga materi yang akan diberikan nanti akan menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua, khususnya bagi anak didik kita, siswa-siswi SMK Miftahul Qulub. Amin. Salawat serta salam semoga selalu terpacu dalam baginda kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita semua minatul mati dan nur. Bapak Ibu yang saya hormati, di dalam pelaksanaan bidang studi atau mapel PJOK, kita semua tahu bahwa di sekolah kita masih banyak keterbatasan peralatan dan sarana prasarana yaitu PJOK tersebut. Keterbatasan sarana prasarana ini banyak faktor yang mempengaruhi, tetapi dari keterbatasan ini mari kita khusus kepada PJOK untuk mencari alternatif lain bagaimana PJOK di sekolah kita di SMK Miftahul Qulub itu bisa terlaksana sesuai dengan harapan kita semua dan mencari bibit-bibit unggul di dalam pendidikan jasmani dan olahraga. Di sekolah kita karena ada di bawah naungan pondok pesantren, otomatis tidak maksimal untuk pelaksanaan PJOK yang ada di Putri. Karena di Putri PJOK itu hanya sebatas lebih banyak materi. Tetapi dari hal itu mari khusus kepada guru PJOK mencari alternatif. Karena kita ada di bawah naungan pondok pesantren, bagaimana pelaksanaan kegiatan atau materi PJOK yang ada di Putri itu bisa lebih maksimal. Dicarikan alternatif lain. Sehingga pelaksanaan PJOK di Putri itu bisa lebih dirasakan oleh siswa kita. Walaupun mereka tidak harus berolahraga keluar wilayah pesantren, tetapi di dalam pesantren atau di sekolah pun mereka dapat merasakan manfaat dari adanya mapel PJOK. Nah, hal-hal kelemahan-kelemahan itulah yang harus kita cari jalan keluarnya. Bagaimana kita melaksanakan proses pendidikan semaksimal mungkin khusus untuk mapel PJOK. Oleh karena itu kami mohon kepada seluruh dewan guru, khusus kepada guru PJOK untuk mencari solusi. Bapak Ibu yang saya hormati, kegiatan ini janganlah kita jadikan sebagai kegiatan seremonial saja, hanya kegiatan untuk
memenuhi tugas di dalam pelaksanaan pelatihan, tetapi mari kita hasil dari pelaksanaan pelatihan itu betul-betul kita implementasikan di dalam proses pendidikan di sekolah kita di SMK Mitra Pulau. Bukan hanya di PJOK, Bapak Ibu yang sudah terpanggil PPG, di mana di dalam pelaksanaan PPG itu sudah ada proyek-proyek tertentu yang sudah dilaksanakan. Alangkah baiknya jika proyek yang dilaksanakan itu betul-betul kita implementasikan di sekolah, sehingga bukan karena diawasi oleh pemateri dari dinas pendidikan, tetapi karena kita memang harus belajar, berkolaborasi, berinteraksi untuk mencari metode-metode yang baik bagi proses pembelajaran tersebut. Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah bersedia hadir pada pagi hari ini. Mari kita saling mendukung, saling koordinasi, saling komunikasi. Apapun yang terjadi, kita pecahkan bersama-sama, kita selesaikan bersama-sama untuk kemajuan SMK Mitra Pulau. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami aturkan. Selanjutnya memasuki acara ketiga, yaitu pemaparan materi rencana kita lanjut diseminasi PKG PJOK. Dan dalam hal ini akan disampaikan langsung oleh Bapak Muhammad Chandra Setia Masalah dan Pendidikan. Kepada beliau kami aturkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Kepala Sekolah SMK Mitra Pulau yang telah memberi respon untuk saya untuk mengikuti kegiatan BPGP diseminasi PKG PJOK 2024. Dan yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada kali ini, telah memenuhi undangan saya untuk mengikuti materi presentasi PJOK yang diadakan tugas di PKG PJOK pada hari ini. Tahap ini saya melakukan rencana tindak lanjut, yaitu pada tahap akhir, cuma bukan tahap terakhir. Ini cuma tahap akhir tapi bukan tahap terakhir, karena nantinya masih ada tahap-tahap berikutnya untuk selalu ada tugas. Topik ini saya mengambil permainan tradisional yang hampir punah, yaitu permainan gobak sodor. Temanya adalah bangunlah jiwa raganya, dimensi profil, Pancasila, mandiri, dan gotong royong. Latar belakang yang saya ambil adalah peserta didik yang saat ini kita masuk sebagai generasi terakhir yang menerima arus informasi secara cepat melalui media internet. Sebagian informasi ini mengandung nilai-nilai yang kadang tidak sesuai dengan nilai-nilai tradisi leluhur Indonesia. Jika mereka terkikis oleh budaya asing, dikhawatirkan nilai tradisi asing akan menggantikan tradisi lokal. Pada saat ini, bermain tidak lagi menjadi aktivitas fisik. Sekarang yang menjadi permainan yang unik tetapi akan tergantikan dengan permainan game online, yaitu game yang melalui internet media. Maka dari itu kami sebagai sekolah SMK Mitra Pulau yang terletak di Desa Pulakagelis Pamekasan memiliki kekayaan budaya yang kental, dan permainan gobak sodor pernah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat. Maka dari itu melalui pameran aset yang telah dilakukan, kami menemukan potensi besar dalam pemanfaatan halaman sekolah yang luas dan minat terhadap aktivitas fisik.
Tujuan yang saya lakukan pada hari kedepannya adalah untuk meningkatkan minat dan partisipasi siswa dalam aktivitas fisik. Yang kedua, melestarikan rasa cinta budaya terhadap permainan gobak sodor. Selanjutnya yang ketiga adalah mengembangkan kegiatan aktivitas untuk meningkatkan kebugaran. Dan yang keempat adalah menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, khususnya mandiri dan gotong royong. Capaian dan langkah-langkah yang diambil adalah pengenalan, yaitu pengenalan aktivitas untuk membantu siswa dapat terlibat aktif. Yang kedua adalah eksplorasi, yaitu siswa mampu mencari informasi terkait topik, yaitu topiknya gobak sodor. Proyek yang dilakukan adalah aktivitas siswa merancang dan membuat produk sebagai hasil ajar. Struktur dan program mitra adalah program yang dibuat merupakan kurikuler yang menjadi upaya untuk mendalami dan menghayati materi pelajaran melalui kegiatan permainan. Siswa yang terlibat adalah kelas 10 dan kelas 11 putra. Dan untuk putri karena di sini berbasis pondok pesantren maka sedikit kemungkinan untuk bisa berpeluang untuk bermain gobak sodor. Dan penanggung jawab adalah kepala sekolah. KBS yang menjadi fasilitator adalah komunitas praktisi bangun jiwa raga yang terdiri dari guru PJOK dan guru mapel. Mitra dengan wali kelas sebagai koordinator. Panitia sepenuhnya adalah dilakukan oleh siswa. Kapasitas sekolah yang dimiliki kami adalah sekolah memiliki kepala sekolah, guru dan tenaga pendidikan profesional sesuai dengan kualifikasi akademiknya. Kepala sekolah di sini walaupun kepala sekolah SMK swasta tidak gampang untuk merekrut guru yang tidak sesuai dengan profesinya dengan akademiknya. Maka dari itu walaupun kepala sekolah SMK Pondok menerima atau merekrutmen tenaga baru, mereka harus melalui tes biar mempunyai kualitas yang lebih dari yang lain. Yang kedua adalah sekolah kami memiliki 130 siswa atau siswi untuk kelas 10 dan kelas 11 dengan beragam minat dan kemampuan. Guru PJOK memiliki kompetensi dalam mengajarkan permainan gobak sodor. Sekolah telah menyediakan halaman sekolah dan berbagai pelatihan yang dapat dimanfaatkan oleh siswa dan guru PJOK. Rencana evaluasi adalah evaluasi secara menyeluruh dilaksanakan setelah pelaksanaan selesai. Apa yang kurang dan apa yang harus ditingkatkan. Yang kedua adalah observasi, yaitu observasi mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Yang ketiga adalah angket. Angket adalah mengumpulkan umpan balik dari siswa dan guru. Dokumentasi adalah mengumpulkan data berupa foto dan video. Dan sekarang slide yang ketiga ada kemungkinan tantangan. Tantangan yang terjadi di perlombaan atau permainan gobak sodor adalah yang pertama adalah kegiatan sekolah yang bentrok karena dilakukan di hari efektif. Misalkan ketika pelajaran olahraga dilakukan di hari efektif. Yang kedua adalah kondisi cuaca yang tidak mendukung, misalkan aja hujan. Kegiatan dapat ditunda atau dapat diganti dengan hari yang lain. Dan selesai terakhir adalah terima kasih. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah pendidikan yang holistik, di mana murid atau peserta didik dibentuk menjadi insan yang berkembang secara utuh, meliputi olah rasio, olah rasa, olah jiwa, dan olahraga melalui proses pembelajaran dan lainnya yang berpusat pada murid dan dilaksanakan dalam suatu penuh keterbukaan, kebebasan, serta menyenangkan. Nah, itulah yang dapat kami presentasikan untuk acara RTL, rencana tindak lanjut. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada umpan balik untuk saya di sini sebagai penyelenggara tugas BPKB PJOK 2024 atau minimal testimoninya. Monggo Bapak Ibu, mungkin ada umpan balik. Untuk permainan gobak sodor
per permainan itu dibutuhkan berapa siswa? Baik, terima kasih, pertanyaan yang bagus. Untuk gobak sodor itu permainan tiap regunya minimal 3 orang, maksimal 5 orang. Dan dalam satu permainan itu adalah ada 7 menit Ya. dalam satu permainan. Siap. Ya, terima kasih. Jadi menurut saya di sini kan tidak dipaparkan ya Ya, tentang teknik pelaksanaan gobak sodor atau gobak sodor, ya. selodor lah jangan gitu. Selodor, bahasa madunya adalah selodor. Jadi kalau menurut saya ini apakah memang tidak usah, apakah memang perlu ditambah tentang satu teknis pelaksanaannya bagaimana, terus juga jumlah pemainnya berapa, di sini belum ada. Belum ada pertanyaan bagus. Tidak ada. Ya. Nah, jadi bagaimana kalau misalkan dikasih? Gitu. Oke, terima kasih. Satu, kedua, tadi saya lihat di observasi, coba tolong di Observasi. masuk. Ke bawah. Observasi mengamati perilaku siswa selama proses pembelajaran. Pembelajaran di sini apakah pada waktu permainan apa gimana? Baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus. Gitu. Ya. Pertanyaan pertama akan saya jawab bahwa nantinya di modul ajar ini, tugas ini akan saya tambahi dengan jumlah pemain berapa dan menit berapa. Dan untuk informasi, saya jawab sekarang bahwa siswa sekarang untuk aset sport education model itu siswa bisa menjadi wasit, bisa menjadi pelatih, bisa menjadi peserta. Makanya evaluasi nantinya akan dilakukan ketika siswa dalam permainan tersebut. Begitu aja Pak Sinol. Maksudnya apakah itu selama proses permainan? Makanya kan begini, takutnya nanti rancuman gini ya. Jadi kan sama Pak Chandra kan masih akan dikirim lagi ke mentornya. Ya, siap. Ya. Jadi sekarang kita kan tujuannya kan ngumpul di sini, satu kita ngasih masukan ya kan. Ya, benar. Dia semakin bagus, makanya saya ingin tahu apakah pembelajaran di sini yang dimaksud dalam permainannya pada waktu permainan itu atau gimana? Yang jelas observasi itu akan dilakukan ketika melakukan permainan, bukan di luar permainan. Tapi ketika jadi kalau misalkan di luar gimana? Jadi selama proses pembelajaran permainan, pelaksanaan pemain, boleh nanti saya rubah lagi tentang observasinya. Kalau pembelajaran kan, tapi gini, yang harus dirubah. Iya, siap. Punya referensi sendiri. Ya, siap. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya akhiri. Mungkin ada lagi? Kalau tidak ada, saya akhiri. Oke, siap. Ya, Pak Buris? Ke atas, maksud. Yang tujuan. Itu mengutip nilai-nilai Nilai-nilai tradisional. bukan answer terus. Oh, Ya, dimensi profil Pancasila. Yang diharapkan itu kan mandiri dan gotong royong. Mungkin bisa dipaparkan sedikit Bapak nilai kemandirian dan gotong royong yang nampak dari kegiatan permainan gobak sodor ini. Oke, siap. Dimensi profil Pancasila adalah mandiri dan gotong royong. Mandiri artinya siswa dapat melakukan inovasi dan kreativitas dalam melakukan permainan gobak sodor. Artinya ketika melakukan inovasi dan kreativitas itu adalah menemukan ide-ide baru tentang permainan sepak outdoor, dan inovasinya adalah menerapkan ilmu baru tentang permainan gobak sodor. Dan untuk gotong royongnya kita bersama-sama. Kalau dulu mungkin siswa hanya bisa jadi peserta, tetapi sekarang untuk di
tema aset SEM Sport Education Model itu siswa bisa menjadi peserta, siswa menjadi pelatih, siswa bisa menjadi wasit. Itu aja, Bu Riz. Ya, sebentar Bapak. Oke. Saya belum paham. Untuk yang kan permainan gobak sodor ini adalah jenis permainan tradisional. Tradisional. Ah, tertolong gambarkan kalau dulu permainannya hanya seperti ini. Kemudian mengalami perkembangan dengan kekreatifan siswa yang didampingi oleh panjenengan sendiri selaku guru PDOK dalam mengembangkan dan melestarikan gobak sodor ini sekarang menjadi seperti ini. Mungkin bisa digambarkan, Bapak. Kalau dulu gobak sodor misalkan dilakukan oleh 3 siswa. Jadi 1 di depan, 1 di tengah, dan 1 di belakang. Dan untuk permainannya nanti ketika ada lawan, ada kawan di situ. Kalau dulu misalkan 1 persatu untuk maju, untuk memasuki ruangan lingkup di gobak sodor. Kalau sekarang mungkin ketiga-tiganya bisa masuk ke permainan gobak sodor. Kalau dulu 1 persatu baru bisa masuk di permainan. Kalau sekarang bisa ketiga-tiganya sesuai dengan peraturan. Jadi kesimpulannya kalau dulu itu gobak sodor ini hanya sebatas bermain untuk menghibur diri. Iya, benar. Kalau sekarang berkembang, gobak sodor ini bisa dijadikan ajang permainan. Ajang permainan untuk bersama. Iya, bersama. Begitu aja. Dilombakan bisa. Iya. Oke, terima kasih kembali. Oke, terima kasih kembali untuk semuanya. Siap? Jadi media gobak sodor itu apa, Pak? Ada medianya enggak? Ada. Kita ambil di halaman sekolah nanti medianya. Maksudnya? Alatnya. Oh, alatnya. Kalau alatnya itu tidak ada, Pak. Cuma langsung pakai garis seperti permainan bola voli garisnya. Iya, encak. Iya, seperti itu, Pak. Itu bahasa Maduranya seperti itu. Bahasa Madura seperti itu. Kalau bahasa Indonesia gobak sodor. Selodor, Pak. Jadi boleh saya juga. Boleh saya berjaga, masuk. Seperti itu. Iya, seperti itu, Pak. Jadi intinya gini. Gobak sodor. Iya, seperti itu. Kalau bahasa Madura seperti itu. Seperti itu. Kalau bahasa Indonesia gobak sodor. Oke. Nanti ini apa akan juga di Pak Yandra nanti presentasi di mentornya atau gimana? Enggak? Pasti, Pak. Ya. Semua kegiatan yang kita lakukan adalah presentasi sama Fasil yang ada di misalkan memang nanti ini masih akan berlanjut. Ya. Mungkin ini sangat berguna bagi Pak Yandra sendiri karena pas kita nanya atau mungkin ya pendapat dari kita. Jadi gini. Mungkin ya yang perlu dipahami teman-teman bahwa permainan gobak sodor ini dulu memang ini adalah permainan tradisional. Cuma sebenarnya itu hiburan tapi juga olahraga. Kenapa? Karena ini harus mempunyai ketangkasan, ya kan? Iya, benar. Benar. Ketangkasan, kecepatan untuk bisa lolos dari lawan. Jadi untuk gotong royong hanya kan tim. Iya, benar. Mandirinya. Jadi mengarah ke personal bahwa personal itu memang harus mempunyai jiwa mandiri sendiri. Ya kan? Oke. Mandiri dengan kecepatan dia, dengan ketangkasan dia kan seperti itu berarti. Iya, benar. Oke. Terus Sudah masih nol kan? sudah. Oke, terima kasih. Sebentar. Ya, siap. Nanti sampean bisa jadikan proyek untuk pelaksanaan UAS, ujian akhir semester. Ujian akhir semester. Itu jadikan proyek. Oh iya, Pak. Siap, Pak. Pelaksanaan gobak sodor untuk siswa. Putra Bio saya rasa bisa tuh dilaksanakan. Bisa dilaksanakan. Bisa. Terus di video kalau bisa dikembangkan. Kalau dulu hanya sebatas kita Bermain. Iya, bermain. Bagaimana mungkin ada hal yang bisa Ditambahin, dikembangkan. Iya, siap, Pak.
Oke. Jadi gambarnya Untuk UAS. Oke, Pak. Siap, terima kasih, Pak. Oke, terima kasih untuk Bapak Ibu guru dan kepala sekolah, dan terima kasih sebelumnya untuk kepala sekolah yang telah memberikan saya fasilitas untuk mengikuti rencana tindak lanjut pada hari ini. Maka dari itu saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya masuk ke jalan terakhir yaitu penutup doa yang ini akan dipimpin oleh Yang Terhormat Bapak Muhammad Basri Alwi Sarjana Pendidikan. Beliau mengaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin, alhamdulillah ya Rabbi, Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Amin. Amin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa amalin la yurfa'. Amin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una Amin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah. Amin. Innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin. Amin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa du'ana bi barakati al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Terima kasih dengan Tuhan. Demikianlah pemakaran materi tentang rencana tindak lanjut diseminasi PKI Kejauhan yang sudah disampaikan oleh Bapak Muhammad Chandra Setiawan Sarjana Pendidikan, dan saya pribadi atas nama Ketua Ajaran mohon maaf yang tidak batasnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. itu gue soal ya, Pak. Oke, siapa? Oke.